Halo, assalamualaikum teman-teman. Masih ingat sama aku? Namaku Septi. Kali ini aku mau Q&A, question and answer gitu ya. Udah aku tulis di buku. Nah, sebelumnya mohon maaf bangun tidur terus mandi, jadi ala kadarnya outfit di kosan. Oke, sambil makan mie ya. Ada pertanyaan dari Zulfa Makfiroh. Zulfa Makfiroh. Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya, apakah di sana menyediakan mes bagi karyawan dari luar daerah? Terus misal nggak ada, karyawan tersebut tinggal di mana? Apakah daerah sekitar banyak kosan atau kontrakan? Mohon dijawab Kak. Oke. Buat kalian yang baru lulus, yang mau merantau ke Cikarang, rata-rata di sini tuh PT nggak menyediakan mes ya, ada tapi nggak banyak. Yang menyediakan mungkin misalnya Omron. Nah kalau yang lain Epson gitu-gitu enggak ya teman-teman. Jadi kalau dari luar daerah kita merantau ke sini namanya. Yang pertama harus disiapkan ya cari tempat tinggal. Tempat tinggal bisa ikut saudara atau kontrakan. Nah, di sini tuh banyak banget kontrakan. Bismillah, udah berdoa dari hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Biasanya kalau di sini kontrakan itu beda-beda ya harganya. Nah, kalau kayak kontrakan aku ini motor di dalam, terus cuma kasur sama lemari, kamar mandi, dapur, kan 2 petak. Itu kontrakan aku ini sebulan sekitar 450. Nah, kalau bersihnya sekitar 500.000. Terus kalau yang di daerah lain tergantung budget. Kalian mau nyari yang bagus, ada biasanya sekitar 1 juta kurang atau 1.200.000-an. Kalau yang bagus itu biasanya di Tamsos. Namanya dia mirip-mirip kayak Wismar gitu. Namanya Wismar sih apa ya? Jadi kayak dia tuh tingkat gitu, kayak mirip-mirip asrama. Satu kontrakan satu pintu itu biasanya terdiri dari 3 petak. Nah itu kamar, sama kamarnya ada 2 kan, bisa juga satu kamar satu ruang tamu sama kamar mandi. Nah itu biasanya di situ yang rada mahal 1.200.000-an. Nah kalau mau tinggal di situ rata-rata harus sama temen sih biar lebih irit. Kalau aku sekarang tinggalnya di Kukun, Cives. Nah kalau aku nyarinya dari awal merantau itu aku nyarinya yang deket jalan. Soalnya kalian tahu sendiri kan yang baru-baru ini viral yang orang Kebumen itu yang kena begal. Kita doakan semoga Mbak Iska diterima di sisi Allah. Jadi buat kalian salah satu cara mengantisipasinya, cari tempat tinggal yang aman, rame. Mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting rame gitu. Kak, kok bisa sih dapat kontrakan 450 di Kukun? Bisa dong. Caranya gimana? Nah, kalian tuh nyari kosan jangan sekali datang terus udah nggak nyari lagi, jangan. Aku itu kemarin nyari dari ujung sampai ke ujung, aku tanyain semua. Aku liatin dalamnya gitu. Nah terus dapatlah ini.
nggak apa-apa kok, di sini udah biasa. Misal belum cocok tinggal bilang, Pak maaf ya, belum cocok gitu. Boleh kok, kan ngeliat doang. Bismillah. Itu kan tadi yang pertama deket jalan. Yang kedua, cari yang tetangganya nggak resek. Resek dalam arti tetangganya tuh namanya kota ya, nggak bisa dipungkiri pasti banyak orang-orang yang jahat atau nakal. Ada yang minum-minum, ada yang apa-apa gitu. Nah, cari yang tetangganya kalau bisa ya, kalau aku nyarinya yang cewek-cewek gitu, yang atau enggak yang bapak-bapak ibu-ibu yang udah berkeluarga, nggak apa-apa, rame kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa ya, dekat tempat makan. Nah kan anak kos kan jarang masak ya, harus nyari yang dekat tempat makan teman-teman. Makan dulu ya. Tips dari aku yang keempat, kalau bisa kalian nyarinya yang ada temennya, misal sampingan atau beda gang temennya gitu. Itu sih. Kak biasanya dengan gaji segitu, gaji 5 sampai 6 atau sampai 5 sampai 7 lah, kakak bisa habis berapa dalam 1 bulan? Nah, kalau itu nggak bisa ditentuin ya, tergantung masing-masing. Kalau aku, kan setiap orang kebutuhannya beda-beda ya. Kalau aku buat makan itu, aku punya Magicom. Nah, aku juga saranin buat kalian yang mau merantau, yang paling penting tuh beli Magicom. Kasur juga penting, kipas juga di sini tuh kayak nggak bisa hidup tanpa kipas kalau aku ya. Magicom itu kalau urusan buat makan ya, biar nggak lapar. Jadi buat irit juga, kalian bisa beli sayurnya aja di warteg, terus masak nasi biar nggak sakit lah. Tapi kalau kalian yang emang makan nasinya sedikit ya nggak apa-apa, nggak usah beli. Tapi saran aku beli Magicom sih, kayak itu tuh ngebantu banget, bisa buat masak mie juga, bisa buat apa Magicom, buat bikin bolu, bisa kan brownies. Oh ya, kalau buat yang perempuan merantau harus ingat tujuan awal ya. Di sini kita kan cari uang. Ya mau nggak mau harus hemat ya. Kan namanya juga merantau, sendok aja beli loh, semuanya beli. Kalau kalian di sini ikut saudara pun juga pasti ngasih kan. Ikut saudara juga ada rasa sungkannya. Jadi harus hemat, harus. Kalian tahu kan mungkin cerita dari tetangga atau senior kalian yang kerja di PT bagus, terus habis itu udah nggak punya uang, nganggur, uangnya habis. Jangan sampai kayak gitu. Jadi yang paling penting kalian harus nabung, ingat tujuan awal. Boleh nakal yang dalam tanda kutip, nakalnya tuh jajan seblak, jajan apa, pengen apa beli jajan, pengen baju-baju beli baju. Tapi jangan sampai kita lupakan tujuan awal ya buat cari uang. Kalau buat bantu keluarga nggak apa-apa, habis buat bantu keluarga, tapi ya buat kita juga harus disimpan. Jangan sampai kalian nakal yang, kalau kalian udah di sini pasti kalian tahu lah yang aku maksud. Di sini tuh kalian nggak punya siapa-siapa ya, mungkin cuma ada temen apa saudara yang nggak mungkin ngawasin kalian 24 jam kayak di rumah. Jadi hidup kalian tuh di sini nggak ada yang
ngawasin yang kayak orang tua kalau ngawasin kita loh. Jadi kalian mau bebasnya tuh bisa, makanya jangan kayak gitu, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalian harus ingat tujuan di sini itu nyari uang, jangan nakal yang nakal banget, jangan sampai yang bebas banget gitu. Kan banyak ya kalau anak perantauan gitu yang nakal banget. Aku nggak perlu sebutin, kalian pasti paham maksud aku ya. Jangan ya, apalagi buat perempuan. Ingat tujuan kalian, ingat keluarga di rumah. Oke, itu seputaran kos di sini ya. Terus yang kedua ada dari Fitriani. Nih, kalau setelah habis kontrak dari Epson kita dapat pesangon atau uang terima kasih gitu nggak ya kak? Maaf. Jadi teman-teman, aku tuh udah habis kontrak bulan November 2021. Nah, November kan habis ya. Jadi Desember itu aku masih dapat gaji loh teman-teman. Masih dapat 1 kali gaji. Itu tuh kayak gaji yang awal kita masuk tuh kan gak semua tuh. Pokoknya aku Desember masih dapat gaji full. Nah, terus untuk uang pesangon dapat juga, tapi itu ditransfernya kemarin bulan Maret, dapat uang pesangon atau uang terima kasih. Alhamdulillah itu cukup banget. Jadi kan habisnya November tuh. Habis November akhir bulan, Desember masih dapat gaji, terus Maret dapat uang terima kasih lebih dari 1 kali gaji sih. Maksudnya nggak sampai 2 kali gaji, tapi lebih dari 1 kali gaji. Berarti kan ada Desember, yang Maretnya itu uang terima kasihnya itu lebih dari 1 kali gaji, jadi 2 kali dapet tuh. Terus ada BPJS juga lumayan buat makan pas nganggur ya. Oke teman-teman, itu ya pertanyaan yang aku kontenin buat aku jawab di sini. Aku makan dulu ya. Buat kalian yang penasaran, di sini harga makanan berapa? Kalau di deket-deket kosan aku, sehari itu mungkin kalau sarapan itu berkisar 10 ribuan ya. Itu udah bisa dapat nasi kuning sama gorengan. Kalau kalian gak suka itu bisa dapat bubur ayam 10 ribuan juga. Terus warteg juga 10 ribuan. Kalau aku sih gitu-gitu menunya. Sarapan doang kan, kalau enggak makan-makan kue gitu. Nah, buat makan siang kalau mau beli di warteg ya berkisar 10 sampai 15 ribu. Terus kalau makan malamnya, misal mau ayam penyet, ayam geprek 10 sampai 15 ribu juga. Jadi sehari itu paling boros sehari 30 ribuan lah ya. Itu kalau buat yang enggak hedon-hedon banget. Itu kalau buat yang versi ngirit udah paling boros tuh segitu. Paling ngiritnya ya kalau mau 20 ribu ya bisa aja masak nasi gitu-gitu. Kalau mau hedon makan sehari 200 ribu juga bisa kan, tergantung pribadi masing-masing sih. Tapi pasti bisa nabung kok, kalau ada niat pasti bisa nabung. Ini sarimi isi 2 ya, isi 2 banyak banget. Bismillah.
Alhamdulillah udah habis sari mie isi 2. BTW kalian kalau makan mie goreng sampai 2 yang isi 2 gitu enggak sih? Makannya banyak. Oke, makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, oke? Biar aku rajin bikin konten. Dadah teman-teman.